Pemirsa, Indonesia memiliki potensi zakat hingga 400 triliun rupiah per tahun, namun hanya baru bisa tergali 5%-nya saja. Zakat di seluruh Indonesia, di mana zakat menjadi salah satunya melalui sosialisasi zakat meningkatkan. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih topik yang lagi menarik untuk dibahas mengenai peran masyarakat dalam ekonomi Islam, khususnya pada sektor keuangan sosial. Nah, peran masyarakat dalam ekonomi Islam, khususnya dalam sektor keuangan sosial, itu sangat penting dan merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep ekonomi Islam. Instrumen keuangan sosial Islam yang dipraktikkan di Indonesia saat ini adalah jiswam atau biasa disebut zakat, infak, sodako, dan wakaf. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu mengenai praktik jiswab itu sendiri. Nah, buat yang belum tahu, kalian bisa menyimak penjelasan berikut. Zakat merupakan ibadah harta yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu apabila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Adapun infak bisa mencakup dana zakat maupun bukan zakat. Lain halnya dengan zakat, sedekah ini bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah dan waktu. Wakaf berasal dari kata wakofa, yang berarti menahan, berhenti atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan atau diwariskan. Artinya, seseorang menyerahkan harta miliknya untuk ditahan pokoknya atau benda aslinya, namun terus dialirkan manfaatnya dari waktu ke waktu. Kalian ada yang tahu nggak sih berapa potensi zakat dan wakaf di Indonesia? Nah, menurut Basnas atau Badan Zakat Nasional, pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia itu mencapai 233,8 triliun rupiah per tahun. Namun, dari potensi tersebut, yang baru dapat digali hanya sekitar 5 triliun saja. Nah, ini menunjukkan bahwa masih sangat jauh dari potensinya. Padahal kita semua tahu bahwa dana zakat itu bisa mengurangkan angka kemiskinan. Zakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memupuk kepedulian sosial, hingga merekatkan kesenjangan ekonomi. Zakat juga merupakan salah satu sarana pembangunan umat yang sangat potensial. Sementara itu, potensi aset wakaf per tahun menurut Badan Wakaf Indonesia itu mencapai 2.000 triliun, dengan luas tanah wakaf itu mencapai 420.000 hektar. Nah, namun dari potensi tersebut, belum dapat terrealisir digali. Wakaf yang terrealisasi baru mencapai 400 miliar aset wakaf dan 185 miliar wakaf uang. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran masyarakat dalam mewujudkan wakaf yang betul-betul dapat mensejahterakan masyarakat luas. Jika kita melihat dari potensi yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa peran masyarakat sangatlah penting dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki zakat dan wakaf. Nah, untuk profil pembayar zakat saja sampai sekarang masih mayoritas dari usia 40 tahun ke atas. Artinya milenial maupun usia muda ini belum rajin bayar zakat mereka. Kemudian juga kalau kita lihat juga transaksi masih mayoritas dari bayar langsung atau transfer. Lalu bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam sektor ini? Dalam hal ini, masyarakat harus bisa memposisikan diri sebagai muzaki yang taat dalam membayar zakat melalui amil zakat yang resmi, serta menyalurkan wakaf ke lembaga yang sudah terverifikasi dan mendapat izin dari pemerintah. Bahkan berikut pernyataan dari Basnas. Pertumbuhan itu sekitar 24-26%, tapi kalau dibandingkan potensi memang masih 3,5%. Nah, saya lihat ada 3 hal yang harus jadi PR kita. Pertama adalah dari sisi literasi zakat, bagaimana kita mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Nah, ini sebenarnya kuncinya di situ kan, masih banyak yang belum paham tentang zakat penghasilan profesi, zakat investasi dan sebagainya. Nah, ini literasi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kelembagaannya, SDM-nya ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga tentu kita berharap ada penguatan dari sisi regulasi. Untuk jenis zakat sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu zakat fitrah, gunanya untuk mensucikan diri. Besarannya sebesar 2,5 kilogram beras.
Zakat fitrah ini sendiri hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lalu yang kedua ada zakat mal, zakat untuk mensucikan harta yang besarannya 2,5% dari penghasilan per bulan. Zakat mal ini wajib bagi setiap orang yang sudah nisab. Melihat dari aset wakaf yang begitu besar dan potensinya yang prospektif untuk menjadi optimal dalam mensejahterakan masyarakat, diperlukan adanya peran masyarakat dalam menggerakkan aset serta potensi wakaf. Dalam konteks ini diperlukan peran nazir profesional yang dapat mengelola aset wakaf menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa lembaga praktik wakaf yang berhasil seperti Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, dan Unisma. Nah, apabila potensi zakat dan wakaf ini bisa lebih digali kembali dan terkumpul sesuai potensinya, ini dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti yang telah kita tahu, bahwasanya apabila ekonomi masyarakat telah terberdayakan, maka hal ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kegiatan Jiswaf sendiri memiliki potensi yang besar dalam membantu pemerintah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan agenda global untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu contoh peran Jiswaf dalam membantu mencapai SDGs adalah mengurangi kemiskinan yang terdapat pada poin 1 dalam SDGs, terutama zakat, yang merupakan alat efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Dana Jiswaf dapat dialokasikan untuk membantu fakir miskin, orang yang terlilit hutang, dan kelompok masyarakat membutuhkan lainnya, yang secara langsung mendukung pencapaian SDGs 1. Dengan menerapkan Jiswaf dengan baik, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya tambahan untuk mencapai SDGs, sementara masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta peran penting filantropi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara global. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di lain kesempatan ya, see you!